Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 22 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memastikan menerima meterai Allah yang hidup pada dahi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026, berjudul Meterai Allah dan Tanda Binatang. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 8 ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Orang benar yang hidup akan menerima meterai Allah sebelum masa percobaan berakhir. Tanda atau meterai Allah dinyatakan dalam ketaatan pada hari Sabat ke-7, tugu peringatan Tuhan atas penciptaan. Tanda binatang adalah kebalikannya, ketaatan pada hari pertama dalam minggu. Pemeliharaan hari Minggu belum menjadi tanda binatang, dan tidak akan menjadi demikian sampai keluar dekret yang memaksa manusia menyembah sabat palsu ini. Waktunya akan tiba ketika hari itu menjadi ujian, tetapi saat itu belum datang. Belum ada seorang pun yang menerima tanda binatang. Masa ujian itu belum tiba. Ada orang Kristen sejati di setiap gereja, termasuk dalam persekutuan Katolik Roma. Tidak seorang pun dihukum sampai mereka menerima terang dan melihat kewajiban hukum keempat. Tetapi ketika dekret dikeluarkan untuk memaksakan sabat palsu, dan seruan keras malaikat ketiga memperingatkan manusia agar tidak menyembah binatang dan patungnya, garis pemisah akan jelas antara yang palsu dan yang benar. Maka mereka yang tetap melanjutkan pelanggaran akan menerima tanda binatang. Jika terang kebenaran telah ditunjukkan kepadamu, menyingkapkan sabat hukum keempat, dan memperlihatkan bahwa tidak ada dasar dalam firman Allah untuk pemeliharaan hari Minggu, namun engkau tetap berpegang pada sabat palsu, menolak untuk menguduskan sabat yang Allah sebut hari kudusku, engkau menerima tanda binatang. Kapan hal ini terjadi? Ketika engkau menaati dekret yang memerintahkan berhenti bekerja pada hari Minggu dan menyembah Allah. Sementara engkau tahu tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Minggu tidak lain daripada hari kerja biasa. Engkau setuju menerima tanda binatang dan menolak meterai Allah. Tidak lama lagi setiap anak Allah akan menerima meterainya di dahi mereka. Oh, kiranya itu ditempatkan di dahi kita. Siapa yang sanggup menanggung pikiran saat malaikat pergi melewati kita untuk memeteraikan hamba-hamba Allah di dahi mereka? Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 211 paragraf 3 yang berbunyi, tanda atau meterai Allah dinyatakan dalam ketaatan pada hari Sabat ke-7, tugu peringatan Tuhan atas penciptaan. Tanda binatang adalah kebalikannya, ketaatan pada hari pertama dalam minggu. Dari kalimat ini bisa saja umat-umat Allah mengambil kesimpulan bahwa
meterai Allah itu adalah hari Sabat. Apakah hari Sabat meterai Allah yang dimaksudkan? Dalam tulisan lainnya dikatakan, Review and Herald tanggal 21 Mei 1895 paragraf 5 berbunyi, meterai Allah yang hidup akan dikenakan hanya kepada mereka yang memiliki keserupaan dengan Kristus dalam karakter. Jika hari Sabat adalah meterai Allah yang hidup, maka semua yang pelihara Sabat seharusnya sudah menerima meterai Allah. Namun, apakah semua orang yang pelihara Sabat memiliki karakter Kristus? Tentu tidak. Perhatikan yang berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 214, paragraf 2. Tidak seorang pun dari kita akan pernah menerima meterai Allah sementara karakter kita memiliki satu titik atau noda pada karakter-karakter tersebut. Artinya, jika mau menerima meterai Allah, karakter kita harus sempurna. Adakah umat-umat dalam gereja Advent yang sekarang ini sudah sempurna karakternya? Kemudian, dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 216, paragraf 2, dikatakan, meterai Allah tidak akan pernah diletakkan di dahi pria atau wanita yang tidak murni. Apakah 24 juta umat gereja Advent yang sekarang ini sudah murni? Tentu belum. Jadi jelas meterai Allah itu bukan hari Sabat, sebab meterai Allah ditempatkan pada dahi mereka yang murni. Alkitab berkata dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3 serta 14 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Meterai Allah yang hidup itu adalah nama anak Allah dan nama Allah Bapa. Itu sebabnya meterai Allah diberikan hanya kepada yang karakternya sama dengan karakter Yesus, sebab nama di dalam Alkitab sama dengan karakter. Baca Keluaran 34 ayat 5-7. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 211 paragraf 7. Tidak lama lagi setiap anak Allah akan menerima meterainya di dahi mereka. Oh, kiranya itu ditempatkan di dahi kita. Siapakah yang sanggup memikirkannya saat malaikat pergi melewati kita untuk memeteraikan hamba-hamba Allah di dahi mereka? Meterai apa yang Roh Nubuat maksudkan? Manuskrip 51 tahun 1899 paragraf 10 berkata, dalam naskah pertentangan besar dua pihak dikembangkan, mereka yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya, dan mereka yang menerima meterai Allah yang hidup, yang memiliki nama Bapa tertulis di dahi mereka. Ini bukan tanda yang terlihat. Meterai Allah yang hidup itu adalah nama Bapa. Perlu diketahui bahwa dalam Alkitab versi King James hanya disebut nama Bapa, sementara dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut nama anak Allah dan nama Bapanya. Tidak ada masalah, sebab nama Bapa kita terima oleh menerima anaknya. Oleh sebab itu, seluruh gereja Advent harus memahami bahwa berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, hari Sabat bukan meterai Allah. Nama anak Allah dan nama Bapa adalah meterai Allah. Dan ciri mereka yang menerima meterai Allah adalah pemelihara hari Sabat. Itulah maksudnya saat dikatakan, tanda atau meterai Allah dinyatakan dalam ketaatan pada hari Sabat ke-7. Itu sebabnya dalam The Review and Herald tanggal 13 Juli tahun 1897 paragraf 6 dikatakan, tetapi meterai dari Allah yang hidup ditempatkan pada mereka yang dengan cermat memelihara Sabat Tuhan. Meterai Allah adalah nama Bapa dan nama anaknya, yaitu kesempurnaan karakter. Dan mereka yang sempurna dalam karakter adalah pemelihara Sabat yang cermat. Sebab hari Sabat adalah bagian dari hukum Allah. Itu sebabnya tentang hari Sabat, Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 452 paragraf 1. Meterai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Jadi, hari Sabat atau hukum keempat adalah meterai hukum Allah. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, pelihara Sabat bukan keselamatan.
Sebab ada lebih dari 500 denominasi di dunia ini yang pelihara Sabat. Tetapi sembahlah Allah yang disembah pada hari Sabat, yaitu Allah Bapa. Sebab meskipun Sabat penting, namun lebih penting siapa yang disembah pada hari Sabat. Lalu, terima karakternya oleh menerima anaknya dalam hidup kita, yaitu dengan menerima roh anaknya dalam hati kita. Itulah Roh Kudus yang memeteraikan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa meterai Allah yang hidup adalah nama Bapa dan nama anaknya. Dan mereka yang menerima meterai Allah yang hidup adalah umat-umat yang dengan cermat memelihara hari Sabat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud kami menerima nama Kristus dan nama Bapa, yang adalah karakter-Mu yang sempurna. Dan biarlah ini menjadi pembaharun bagi kami semua, sebagaimana waktu semakin singkat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.